Kerajaan bercorak agama Hindu dan Buddha di Indonesia. Pertama adalah Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan yang bercorak agama Hindu tertua di Indonesia. Berdiri sekitar tahun 400 Masehi atau kira-kira abad ke-5. Nama kerajaan ini sesungguhnya tidak dituliskan dalam prasasti atau yupa. Namun, para ahli sejarah memberikan nama kerajaan Kutai dengan mengambil nama kota tempat penemuan prasasti yupa tersebut. Perhatikan peta kekuasaan kerajaan Kutai. Pada peta yang kita lihat di depan kita adalah Pulau Kalimantan. Kerajaan Kutai diberi warna hijau yang terdiri ada kota bernama Samarinda dan Balikpapan. Kira-kira di sekitar itulah kerajaan Kutai berada. Ditambah lagi di tempat-tempat yang lain ada titik-titik berwarna hijau juga. Nah, diperkirakan wilayah tersebut adalah daerah kekuasaan kerajaan Kutai. Pusat kerajaan Kutai terletak di hulu Sungai Mahakam, Muara Kaman, Provinsi Kalimantan Timur. Sumber sejarah mencatat ditemukan 7 buah yupa. Yupa itu berupa tugu batu bertulis yang berfungsi sebagai tugu peringatan. Yupa juga berfungsi sebagai tempat untuk menambatkan hewan kurban. Prasasti yupa ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Nama-nama raja dari kerajaan Kutai yang pertama bernama Kudungga, kedua bernama Aswawarman, sedangkan yang ketiga bernama Mulawarman. Pada masa pemerintahan Raja Aswawarman dilaksanakan upacara Asmaweda, yaitu upacara memperluas wilayah kerajaan. Perhatikanlah gambar di sebelah kiri. Kira-kira seperti inilah bentuk yupa. Yupa pertama berisi silsilah singkat raja kerajaan Kutai pada awal masa berdirinya. Disebutkan dalam prasasti ini bahwa Raja Mulawarman adalah raja yang baik, kuat, dan berkuasa. Ia adalah anak dari Raja Asmawarman, sekaligus cucu dari Maharaja Kudungga. Yupa kedua berisi tentang kebaikan Raja Mulawarman kepada para Brahmana, serta pemberian hadiah berupa tanah kepada mereka. Yupa ketiga berisi tentang kabar pemberian sedekah Raja Mulawarman kepada para Brahmana berupa segunung minyak dengan lampu dan malai bunga. Kemungkinan sedekah ini diperuntukkan sebagai media peribadatan. Yupa keempat berisi berita yang membuktikan bahwa kerajaan Kutai memperoleh masa kejayaan di bawah pimpinan Raja Mulawarman. Prasasti ini menyatakan bahwa sang raja telah memberikan sedekah 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Yupa kelima atau yupa terakhir diperkirakan dibuat oleh para Brahmana untuk mengenang keberanian dan kebaikan Raja Mulawarman. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara lahir pada tahun 358 Masehi. Terletak di Banten, Sunda, dan Bogor di daerah Jawa Barat. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman sebagai raja pertama. Raja Jaya Singawarman memimpin selama 24 tahun. Masa kejayaan Raja Purnawarman. Raja Purnawarman berhasil membawa kerajaan Tarumanegara berjaya. Raja Purnawarman merupakan generasi ketiga dari Raja Diraja Guru Jaya Singawarman.
Pada masa kejayaannya itu, Tarumanegara mengalami perkembangan pesat. Selain dengan perluas wilayah kerajaan melalui ekspansi ke kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kekuasaannya, Raja Purnawarman juga membangun berbagai infrastruktur yang mendukung perekonomian kerajaan. Adapun salah satunya adalah Sungai Gomati dan Chandrabaga. Kedua sungai ini selain untuk mencegah terjadinya banjir saat musim hujan, juga berperan penting dalam pengairan lahan pertanian sawah yang dulu menjadi salah satu penggerak kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Tarumanegara. Masa kepemimpinan Raja Purnawaran dianggap sebagai masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Selain itu juga karena kemampuan kerajaan yang mampu berkorban 1.000 ekor sapi saat pembangunan kedua sungai tersebut. Bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara. Bukti yang pertama yaitu ditemukannya prasasti Ciaruten menyebutkan nama Tarumanegara, Raja Purnawarman, dan lukisan sepasang kaki yang dianggap sama dengan telapak kaki Dewa Wisnu. Prasasti kedua adalah prasasti Tugu, menyatakan bahwa Raja Purnawarman memerintahkan menggali saluran air sepanjang 6.112 tombak atau sekitar 11 km yang diberi nama dengan Sungai Gomati. Salah satu berita dari Cina menyatakan bahwa pada tahun 528 sampai dengan 535 Masehi dan tahun 6666 hingga 6669 Masehi, negara Tolomo dalam bahasa Cina yang artinya Tarumanegara mengirimkan utusan ke negeri Cina. Bukti keberadaan kerajaan Tarumanegara yang lain terdiri dari prasasti kebun kopi. Ditemukan di Kampung Muara Hilir, Kecamatan Cibung Bulan. Di situ tergambar dua bekas tapak kaki gajah yang diidentikan dengan gajah Airawata milik Dewa Wisnu. Sedangkan pada prasasti Jambu yang ditemukan di Bukit Koleangkat kurang lebih 30 km sebelah barat kota Bogor, isinya mengagungkan dan menyanjung keperkasaan Raja Purnawarman, baik dalam pemerintahan maupun dalam peperangan. Salah satu berita dari Cina menyatakan bahwa pada tahun 528 hingga 535 Masehi dan 666 hingga 669 Masehi, negara Tolomo dan bahasa Cina yang artinya Tarumanegara mengirimkan utusan ke negeri Cina. Perhatikan slide berikut ini. Gambar sebelah kiri atas terdapat gambar telapak kaki Raja Purnawarman. Sedangkan di sebelah kiri bawah ada gambar kaki gajah. Nah, sedangkan gambar sebelah kanan yang berasal dari prasasti Ciaruten menggambarkan peta kekuasaan kerajaan Tarumanegara. Kerajaan selanjutnya adalah Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan besar yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya Sumatera Selatan, dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka, nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gilang gemilang. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7. Seorang pendeta Tiongkok yang bernama It Sing menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya pada tahun
671 Masehi. Ada gambar sebelah kanan pada slide ini yang memperkirakan suasana kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Daerah kekuasaan Sriwijaya. Betapa luasnya kerajaan tersebut meliputi Kamboja, Thailand bagian selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Jawa. Pusat kerajaan berada di kota Palembang. Terlihat sekali dengan jelas dalam peta tersebut betapa besarnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang bisa dikatakan sebagai negara nasional Indonesia yang pertama. Raja yang pernah berkuasa pada zaman kerajaan Sriwijaya. Yang pertama bernama Dapunta Hyang Sri Jaya Nagara. Kedua bernama Dharma Setu. Ketiga bernama Samaratungga. Keempat Bala Putra Dewa. Kelima Sanggrama Wijaya Tunggawarman. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya pada abad ke-10 disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Pertama, perubahan keadaan alam di sekitar Palembang. Dalam bidang politik, adanya serangan militer atas Sriwijaya. Adanya serangan dari Raja Dharma Wangsa pada tahun 990 Masehi. Adanya serangan dari kerajaan Chola Mandala yang diperintah oleh Raja Rajendra Chola Dewa. Pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kertanegara pada tahun 1275 hingga 1292 Masehi. Kemudian muncul dan berkembangnya kerajaan Islam Samudra Pasai. Yang terakhir adanya serangan kerajaan Majapahit dipimpin Aditya Warman. Peninggalan budaya dari kerajaan Sriwijaya bisa kita saksikan. Di sebelah kiri adalah prasasti Kendukan Bukit, sedangkan yang sebelah kanan adalah prasasti Telaga Batu. Peninggalan budaya berupa candi. Sebelah kiri adalah Candi Muara Tapus, sedangkan sebelah kanan adalah Candi Biaro Bahal. Kitab Pramana Partika. Kerajaan bercorak agama Hindu selanjutnya adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kelanjutan dari Kerajaan Singosari. Sejarah Kerajaan Majapahit berawal dari desa Tarik di delta Sungai Berantas yang merupakan hadiah dari Raja Kediri yang bernama Jaya Katwang. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, menantu dari Kartanegara. Kerajaan Majapahit sangat luas sekali wilayah kekuasaannya, meliputi Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, Semenanjung Malaya, hampir seluruh negara-negara di Asia Tenggara sekarang merupakan wilayah dari Kekaisaran Majapahit. Tampak sebelah kanan ada Patih Gajah Mada. Beliau adalah seorang panglima yang sangat berjasa sekali mengembangkan kerajaan Majapahit bersama Raja Hayam Wuruk. Lokasi kerajaan Majapahit adalah kerajaan yang berlokasi di Jawa Timur, Indonesia. Yang lebih tepatnya lagi bertempat di Desa Tarik, delta Sungai Berantas. Wilayahnya di Provinsi Jawa Timur yang dilingkari warna orange, tampak ya dengan jelas di situlah wilayah dari kerajaan Majapahit. Inti dari kerajaan Majapahit berada di daerah tersebut. Raja pertama kerajaan Majapahit adalah bernama Raden Wijaya. Dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan gelar Kartarajasa.
Kerajaan Majapahit berdiri pada tanggal 10 November 1293 Masehi. Hayam Wuruk membawa Majapahit ke puncak kejayaan. Peran Gajah Mada bagi kerajaan Majapahit sangat besar, terutama dalam perluasan wilayah kekuasaan Majapahit. Karena wilayah Majapahit menjadi sangat luas dan dapat disebut sebagai negara nasional kedua Indonesia. Majapahit memiliki armada laut yang kuat di bawah pimpinan Laksamana Nala. Dan bersama dengan Gajah Mada, mereka bahu-membahu memperluas wilayah kerajaan Majapahit di bawah pimpinan Hayam Wuruk. Babat Tanah Jawi mencatat tahun keruntuhan Majapahit dalam Surya Sengkala. Sirna ilang kertaning bumi, yaitu pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Majapahit hingga akhirnya mundur dan runtuh, pertama adalah tidak ada pembentukan pemimpin baru. Setelah pemimpin seperti Gajah Mada, Hayam Wuruk, dan Nala tidak lagi berkuasa, Majapahit mengalami kemunduran yang sangat luar biasa. Penggantinya tidak mempunyai kemampuan seperti Gajah Mada, seperti Nala, seperti Hayam Wuruk. Gajah Mada sebagai Patih Amangkubumi memegang segala jabatan yang penting dan tidak memberi kesempatan generasi penerus untuk tampil. Sehingga setelah meninggalnya Gajah Mada, tidak ada penggantinya yang cakap dan berpengalaman. Kemudian faktor yang lain adalah munculnya perang Paregreg atau perang saudara, sehingga melemahkan kekuatan dan tidak ada persatuan. Daerah-daerah kekuasaan Majapahit mulai melepaskan diri karena pemerintah pusat di kerajaan Majapahit mulai lemah dan kacau, sehingga para bupati di daerah-daerah bisa melihat bahwa inilah kesempatan saya untuk lepas dari kerajaan Majapahit. Kelemahan pemerintah pusat mengakibatkan kemunduran ekonomi Majapahit, sehingga perdagangan di Kepulauan Nusantara diambil alih pedagang-pedagang Melayu dan Islam. Masuk dan tersiernya agama Islam turut menyebabkan kerajaan Majapahit mengalami kemunduran. Peninggalan kerajaan Majapahit amatlah banyak. Hingga sekarang masih banyak peninggalan-peninggalan yang ditemukan. Tercatat penemuan yang sangat berharga, antara lain Prasasti Wurare, Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Candi Tikus, Candi Sukuh, Candi Bajang Ratu, Candi Rimbi, Candi Kedaton Desa Ngetos, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem. Itu adalah baru sebagian yang tercatat. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan kitab-kitab yang sangat berharga seperti Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Arjuna Wijaya, Kitab Pararautan, Kitab Ranggalawe, Kitab Sorandakan. Prasasti Wurare adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan Arca Mahasogdia, sebuah tempat bernama Wurare, sehingga prasastinya disebut Prasasti Wurare. Prasasti ditulis dalam bahasa Sanskerta dan bertarik tahun 1211 Saka atau 21 November 1289. Arca tersebut sebagai penghormatan dan pelambang bagi Raja Kertanegara dan Kerajaan Singosari yang
anggap oleh keturunannya telah mencapai derajat zina Buddha Agung, sedangkan tulisan prasastinya ditulis melingkar pada bagian bawahnya. Sedangkan sebelah kanan merupakan foto dari prasasti Kudadu. Gambar berikut adalah sebelah kiri merupakan lawang, pintu untuk memasuki inti dari kerajaan Majapahit. Sedangkan sebelah kanan adalah kolam segara, ya, tempat mandi para raja dan keluarganya. Berikutnya adalah lambang dari kerajaan Majapahit. Bendera kerajaan Majapahit ada dua macam. Sebelah kiri umbul-umbul kerajaan Majapahit yang berwarna merah putih, merah putih, merah putih, merah putih. Sedangkan wajah atau pataka kerajaan Majapahit terdiri dari dua warna, yaitu merah dan putih. Wajah merah putih inilah yang akhirnya dijadikan bendera kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa sekarang. Umbul-umbul atau pataka wajah atau bendera berwarna merah dan putih ini disebut dengan berbagai sebutan, antara lain wajah abang putih, pataka gula kelapa, sang saka gula kelapa, sang getih getah. Ada pula yang menyebut sang jingga petak. Pada masa sekarang, pelajari masa lalu untuk masa mendatang.